Shalom, bertemu lagi kita di kelas agama ini untuk pertemuan yang ke-11 ya. Topik kita hari ini cukup menarik, yaitu tentang keluarga Kristiani. Ya, pasti menyenangkan ya. Ini baru topik keluarga, belum pernikahan Kristiani. Ya, belum pacaran yang Kristiani, baru keluarga Kristiani. Keluarga, kenapa kita bicara? Ya, kita tidak hidup sendirian, kita hidup di tengah keluarga. Dan saudara harus tahu, keluarga adalah lembaga pertama, lembaga tertua yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi ini menjadi lembaga yang elok sekali. Bicara masalah keluarga tidak akan pernah habis. Nah, itu kenapa menarik, dan dalam pelajaran agama tidak bisa lepas. Keluarga itu menjadi topik yang akan terus dibahas. Kalau Anda perhatikan di gereja pun akan ada topik-topik tentang keluarga, ada pekan keluarga, bulan keluarga, dari khotbah masalah keluarga, itu tidak akan pernah tidak dibahas. Karena apa? Esensi hidup manusia itu di dalam keluarga. Ya. Nah, keluarga Kristiani, mari kita melihat apa sih pengertian keluarga itu. Ya, kalau tanya apa pengertian keluarga, saudara yang pernah mengenyam di SMA kelas 2 mungkin masih ingat itu ya. Di sana ada pelajaran tentang agama, lalu membahas tentang keluarga. Nah, keluarga itu apa? Keluarga itu adalah persekutuan dua individu atau lebih yang diikat oleh cinta kasih melalui sebuah pernikahan. Saya ulangi lagi. Keluarga itu dua individu atau lebih yang diikat oleh cinta kasih melalui sebuah pernikahan. Dan ada ikatan darah di sana yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga. Ini keluarga inti atau disebutkan nuclear ya. Nuclear family. Jadi keluarga inti itu tiga ini. Bagaimana kalau tidak ada anak? Apakah keluarga? Keluarga, karena ada ikatan dua individu, yaitu suami dan istri. Jelas ya? Keluarga itu adalah persekutuan dua individu atau lebih yang diikat oleh cinta kasih dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau saudara merasa ada enggak keterikatan, ada enggak pernikahan, nah bisa saja ada sebuah ikatan cinta kasih tetapi tidak dalam sebuah pernikahan. Apakah keluarga? Bukan. Saya ulangi, bukan. Orang menyebutnya, maaf ini, kumpul kebo ya, dan itu bukan sebuah keluarga. Ini kemudian perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 27. Dasar waktu keluarga dibentuk adalah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat yang ke-28, Allah memberikan mereka, lalu memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Allah memberkati mereka, maaf ini memberikan ya, memberkati mereka. Apa? Mengikat mereka dalam sebuah pernikahan. Lalu perintahnya beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi beranak cucu itu terjadi setelah seorang laki-laki dan perempuan itu diikat dalam sebuah pernikahan atau diberkati. Saya ulangi, beranak cucu, beranak, punya anak hanya boleh dilakukan manakala seorang laki-laki dan seorang wanita diikat, diberkati dalam sebuah pernikahan. Itu hakikat keluarga. Ya. Jadi penting ya, Anda harus ngerti ini. Keluarga seperti ini. Siapa yang membentuk keluarga? Allah yang membentuk keluarga. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu memberkati mereka dan memberi perintah beranak cuculah. Nah, sekarang kemajuan zaman rupanya punya dampak yang berbeda ya. Saya baru baca di internet bagaimana negara Taiwan, ini tentaranya itu, jenderalnya, kepala angkatannya itu memberi ucapan selamat pada pernikahan massal para prajuritnya. Salah duanya adalah prajurit dengan pangkat mayor, itu seorang wanita. Dia punya istri wanita. Oh, ini lucu kan? Jadi wanita beristri. Lalu yang satu sama, seorang letnan 2, itu juga sama. Jadi menikah dengan sama-sama jenisnya dan diterima. Di beberapa negara pernikahan jenis bisa terjadi, tetapi itu tidak alkitabiah. Saya ulangi, karena Alkitab hanya menulis
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu memberkati mereka dan memberi perintah beranak cucu. Pernikahan dalam konteks Alkitab yang benar adalah seorang laki-laki dan seorang wanita, bukan wanita dan wanita, atau pria dengan pria. Ini. Lalu bagaimana dengan keluarga Kristen? Jadi ini pengertian secara umum ya. Keluarga Kristiani adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi, dan hidup dalam ajarannya. Loh, jadi kalau keluarga tadi itu persekutuan dua individu atau lebih, terikat oleh cinta kasih melalui sebuah pernikahan, ditambah lagi di sini, di mana mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan berusaha melakukan ajarannya dalam keseharian. Ini adalah keluarga Kristiani. Ya, pasti kita sudah memahami itu. Keluarga kita seperti apa, kita perlu memahami itu. Bisa jadi keluarga kita memajang salib dan sebagainya. Nama-nama anggota keluarga dengan nama-nama baptisan, ya nama Alkitab, tetapi tidak pernah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Belum tentu dengan nama Petrus, nama Yohanes itu sudah terima Yesus. Ini. Kemudian, lalu apa peran keluarga? Mengapa keluarga itu penting? Keluarga punya peran luar biasa dan Allah hebat dalam merancangkan itu. Keluarga adalah tempat pertama bertumbuh secara fisik, psikis, nalar, sosial, kasih, dan rohani. Saya ulangi, tempat pertama manusia bertumbuh secara fisik. Waktu seorang bayi lahir, tumbuh di mana? Dalam keluarga. Secara fisik dipelihara supaya besar, diberi makan, diberi gizi yang baik, vitamin yang cukup, sehingga bertumbuh fisiknya dengan baik. Ini peran keluarga. Psikisnya diberi kedamaian, suasana damai, dibentuk jati dirinya, diajari keberanian dan sebagainya. Nalarnya, cara berpikirnya dikembangkan. Jadi keluarga itu punya peran yang hebat. Allah tidak salah. Ya, tidak perlu sekolah kalau keluarga bisa berfungsi seperti ini. Ini ya, ini contoh. Jadi sekolah itu lembaga yang mendukung keluarga tapi bukan yang inti. Kemudian yang kedua, keluarga itu punya peran sebagai tempat yang aman berteduh atau berlindung. Ingat, tempat yang paling aman berteduh, berlindung dari berbagai masalah itu adalah keluarga, bukan tempat yang lain. Orang boleh pinter apapun, tapi waktu punya masalah dia akan kembali pulang ke keluarga. Orang berusaha apapun, waktu gagal kembali pada keluarga. Dan keluarga apakah tutup pintu? Tidak. Ya, kita dapati tidak. Ada anak yang sejahat apapun, melakukan pelanggaran sehebat apapun, dengan orang tua berani atau berontak, tapi waktu dia gagal dalam hidupnya dan waktu pulang, ibu bapaknya buka pintu. Yuk, ini rumahmu, ini tempatmu tinggal. Jadi mereka merasa nyaman di keluarga. Jadi kalau ada anak yang tidak nyaman di keluarga, ini pertanyaan. Kalau ada seorang suami tidak nyaman di keluarga, itu pertanyaan. Kenapa? Ya. Kemudian, yang ketiga, keluarga punya peran tempat menanamkan nilai-nilai kehidupan. Bagaimana nilai-nilai kehidupan diberikan pada anggota keluarga. Bagaimana seorang kepala keluarga bisa menanamkan itu, memberi batasan-batasan, apa yang dilakukan anggota keluarga itu, bagaimana mensikapi hidup, bagaimana punya semangat juang dengan hidup, bagaimana mempertahankan diri dari berbagai hal yang mungkin memojokkan mereka. Diberikan nilai-nilai di sana. Ya, menghargai orang tua, menghargai anggota keluarga yang lain, bagaimana membangun interaksi dengan sesama mereka, itu ditanamkan di sana. Dalam keluarga, dalam pergaulan sangat kecil kemungkinan. Ya, justru seringkali pergaulan itu merusakkan nilai-nilai yang sudah dibangun dalam keluarga itu. Ini. Kemudian yang keempat, kita melihat ada peran, yaitu, nah ini yang elok ya, keluarga itu ternyata punya peran menjadi sumber masalah.
sumber masalah, tetapi juga tempat penyelesaian masalah. Saya ulangi, keluarga itu sumber masalah dan penyelesaian masalah. Manakala seorang pria menikah dengan wanita, jangan berharap bahwa tidak ada masalah. Muncul masalah. Ya. Pernikahan seorang laki-laki dan itu memunculkan satu masalah. Tapi bisa diselesaikan. Manakala muncul anak, itu berarti nambah masalah. Tetapi bisa diselesaikan. Anda bayangkan ya, keluarga tidak lekang dari masalah. Pernikahan ada masalah baru, penyesuaian antara suami dan istri. Selalu ada masalah. Ya, kemudian punya anak sama, bagaimana memelihara anak, mendidik anak, bagaimana mencukupi kebutuhannya, timbul masalah. Dan selalu ada anaknya berteman dengan orang yang tidak baik, muncul masalah. Anaknya buat kejahatan, muncul masalah. Anaknya jatuh, muncul masalah. Anak sekolah, muncul masalah. Dan terus waktu anak mau bekerja, muncul masalah. Ya, sekolah membiayai, bekerja, kemudian kadang-kadang orang masih juga orang harus turut memikirkan, waktu menikah membiayai juga, selalu ada masalah, tidak pernah terselesaikan dan selalu ada masalah baru, tetapi penyelesaiannya juga dalam keluarga itu. Jadi keluarga itu punya peran yang hebat, lembaga yang tidak pernah selesai dari masalah, tetapi juga sumber solusi atas masalah itu. Ya. Nah, fungsinya apa? Kalau tadi peran-peran hal yang bisa dimunculkan, dilakukan oleh keluarga, sekarang fungsinya apa? Keluarga itu punya fungsi yang elok juga. Yang pertama, fungsi biologis, pasti ya. Jadi keluarga itu menjadi tempat untuk meneruskan dan memelihara keturunan. Di depan saya singgung, beranak cuculah, tetapi setelah diberkati. Artinya fungsi biologis meneruskan memelihara keturunan itu terjadi manakala keluarga itu keluarga yang sah, diikat oleh aturan perkawinan. Ya, jadi secara biologis ya keluarga menjadi tempat meneruskan keturunan. Punya anak boleh terjadi manakala seorang laki-laki dan wanita sudah diikat dalam pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Tempat memelihara, tempat yang ideal memelihara keturunan adalah dalam keluarga. Maaf ini, bukan di panti asuhan. Di keluarga, di mana setiap anak mendapat perhatian yang sama, kebutuhannya maksimal dipenuhi. Itu dalam keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi psikologis, yaitu bagaimana keluarga itu memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman, memberikan perhatian dan mendewasakan. Ini tempat yang pertama bagi orang yang hidup, ya, baik istri, suami, kemudian anak yang muncul, di mana mereka mendapat kasih sayang, rasa aman, perhatian dan mendewasakan. Jadi kalau keluarga anggota tidak merasa dikasih sayangi, perlu menilai ulang apakah keluarga itu berfungsi dengan benar atau tidak. Kalau anggota keluarga tidak merasa nyaman atau aman, perlu dipikir ulang apakah keluarga itu berfungsi benar. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi sosial, yaitu membentuk relasi atau norma tingkah laku. Hampir seperti dengan yang ini, bagaimana menanamkan nilai-nilai, tapi ini lebih pada membentuk supaya seorang anggota keluarga bisa muncul bagaimana dia membangun relasi dengan sesama anggota keluarga itu dengan pola tingkah laku yang sesuai mestinya ya. Diajari bagaimana membangun jaringan sosial dengan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, fungsi ekonomis ya, memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Tugas utama keluarga adalah memenuhi anggota keluarganya. Kemudian yang terakhir, fungsi edukatif atau pendidikan, memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak. Keluarga adalah tempat di mana anggota keluarganya bisa mengembangkan diri di sana. Ya, talenta atau karunia-nya berkembang dalam keluarga itu. Jadi sesungguhnya fungsi ini adalah fungsi utama keluarga, pendidikan. Bukan sekolah, bukan bimbel, ya, bukan lembaga keterampilan, tetapi keluarga. Keluarga punya fungsi mendidik. Ini peran dan fungsi keluarga.
Lalu bagaimana dengan keluarga Kristiani? Keluarga Kristiani adalah keluarga yang anggota keluarga sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, sekarang perhatikan. Ini pengakuan seorang Daud. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Keluarga Kristiani adalah keluarga yang diberkati. Saya ulangi. Keluarga Kristiani, keluarga yang diberkati. Keluarga yang berbeda dari yang lain. Sebabnya ada lagu kan? Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita keluarga Kristiani rindu diberkati seperti Daud ini, tentu tidak serta-merta berkat itu muncul kan? Tetapi ada pola yang harus dibangun dalam keluarga Kristiani. Mari melihat di sini. Keluarga Kristiani itu adalah miniatur gereja Tuhan. Artinya, semua anggota keluarga dan keluarga itu dibangun berpusat dan berpedoman pada firman Tuhan. Jadi, ini miniatur gereja. Gereja yang kecil adalah keluarga. Nah, gereja itu melayani siapa? Gereja itu melayani umat. Gereja itu melayani Tuhan, berarti keluarga juga melayani anggota keluarganya dan melayani Tuhan di sana. Dasarnya apa? Alkitab. Dasarnya sama, Alkitab, firman Tuhan. Bagaimana anggota gereja satu dengan yang lain melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mitra Allah dalam dunia ini. Maaf, ini ada yang kurang ya. Mitra Allah dalam dunia ini. Keluarga itu mitra Allah. Mitra apa? Dalam melayani dunia, setiap anggota keluarga harus melayani. Melayani siapa? Sesamanya dan melayani dunia. Sebab itu seperti fungsi menjadi garam dan terang, di mana setiap orang percaya harus berperan, keluarga pun punya peran yang sama, yaitu mereka harus melayani sesamanya. Dalam keluarga konteksnya istri melayani suami, suami melayani istri, anak melayani orang tua melayani anak. Jadi pelayanan itu dibangun awalnya dalam keluarga, bukan dalam gereja. Ya. Kemudian kita lihat beberapa kebenaran. Keluarga Kristiani ada keluarga yang diberkati. Syaratnya apa? Diberkati bila satu, kaum prianya takut akan Tuhan. Mazmur 128. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara boleh buka itu. Ini berkat bagi para suami yang takut akan Tuhan. Dikatakan istrimu akan seperti pohon kurma, anakmu seperti pohon zaitun. Oh, ini seperti tunas zaitun ya, maaf. Jadi sesuatu yang hebat, di mana berkat-berkat itu akan dialami kalau seorang laki-laki takut akan Tuhan. Penting ya. Yang kedua, keluarga Kristiani itu bisa menjadi berkat dan diberkati karena apa? Istrinya cakap. Amsal 31:10. Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kecakapan istri bukan hanya masalah wajahnya yang ini cakap bukan masalah penampilan dan performa, tidak ya, tetapi kecakapan dalam perilaku. Seorang istri yang cakap, yang perilakunya cerdas, dalam artian dia mampu melakukan apapun dan memahami bahwa ia adalah penolong bagi suami. Kalau saudara baca Amsal 31, ia mengenal suaminya waktu duduk bersama dengan tua-tua di gerbang kota. Ini gambaran seorang istri yang memahami bahwa saya penolong. Ia bangun pagi-pagi, memintal dan sebagainya, membagi pekerjaan. Suaminya berkata, engkau istri yang berbahagia. Anaknya juga berbahagia melihat ibunya melakukan pekerjaannya. Jadi ada korelasi. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, seorang istri yang cakap dalam kehidupannya, dia akan mendukung keluarga itu diberkati. Apakahnya itu? Tidak. Ada yang lain, yaitu
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi korelasi ini tetap berhubungan satu dengan yang lain ya. Jadi anak, istri, suami. Anak-anak yang taat pada orang tua itu mendukung berkat Tuhan. Ingat Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita semua kumpul bersama. Nah ini, kumpul bersama untuk apa? Dalam apa? Rukun, hidup rukun bersama. Jadi kalau laki-laki takut akan Tuhan, istrinya bagaimana kira-kira? Menghargai tidak? Pasti menghargai ya? Pasti akan salut. Kalau istrinya cakap, suaminya bagaimana? Akan juga menghormati istrinya. Kalau anak-anak taat bagaimana? Akan terjadi rukun. Ya, semua terjadi kerukunan. Mazmur 103, di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Jadi berkat itu benar. Alkitab menunjukkan berkat itu tidak salah diberikan. Kalau satu keluarga dalam posisi seperti ini, maka berkat Tuhan benar-benar akan dilimpahkan. Ini keluarga Kristiani. Nah, lihat beberapa di sini. Keluarga Kristiani itu tidak mengenal perceraian. Maleakhi 2:16, aku Allah membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Allah. Jadi KDRT ya, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi aku membenci perceraian dan jangan berkhianat. Keluarga Kristiani tidak mengenal ada perceraian. Kalau seorang suami istri suatu saat berselisih atau bertengkar, tidak boleh keluar dari mulut mereka perkataan kita cerai atau pisah. Allah sangat membenci itu. Markus 10:9, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Allah mengendaki keluarga Kristiani menjalankan fungsinya. Sehingga apa? Mereka bisa menjadi saksi bagi dunia sekitar. Karena apa? Keluarga adalah miniatur gereja Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan keluar. Bagaimana mungkin menjadi miniatur gereja kalau usrek saja dalam keluarga itu? Ingat, tidak mengenal perceraian. Kemudian keluarga Kristiani harus menjaga kekudusan. Ibrani 13:4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal, pezinah akan dihakimi Allah. Jadi Allah menghargai kekudusan dan keluarga Kristiani harus mewujudkan itu. Suami, istri, anak-anak harus selalu menjaga kekudusan hidupnya dari segi pikirannya, hatinya, dan perilakunya. Ya, penutup. Nah, keluarga Kristiani tidak mengenal adanya poligami atau poliandri. Poligami itu berarti suami punya lebih satu istri. Poliandri itu istri punya lebih dari satu suami. Apakah ada? Ada. Ya, ada seperti ini. Tetapi pernikahan Kristiani itu hanya mengenal seorang laki-laki dan seorang wanita. Ditulis di depan kan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diberkati mereka dan beranak cucu. Jadi hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Boleh nambah? No, tidak. Ya, mereka tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Jelas ya? Keluarga Kristiani, keluarga yang diberkati Tuhan, kalau semua melakukan fungsinya. Nah, itulah keluarga yang dikehendaki Tuhan. Demikian pembelajaran kita tentang keluarga Kristiani. Kiranya akan saudara mengerti, menjadi berkat, menjadi bekal kita dalam kehidupan kita di kemudian hari. Saya berharap mari bangun keluarga kita. Kalau saudara merasa belum memiliki keluarga Kristiani, kenapa? Coba hal tadi saudara lihat, wujudkan dalam keluargamu. Ya, wujudkan dalam keluargamu. Kita akan bisa diberkati. Selamat siang, sampai bertemu kembali pada pelajaran yang akan datang. Shalom.